Selamat bertemu kembali siswa-siswa kami kelas 11 dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang dibawakan oleh saya sendiri, Bapak Arvin Simare-Mare. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak himbau kepada anak-anak kami supaya mengambil sikap yang baik dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, siapkan alat-alat tulis seperti buku catatan, buku paket, dan juga alat-alat tulis yang lain. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi absen. Dan sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber keselamatan kami, gerejamu telah menjadi tanda keselamatan bagi banyak jiwa di bumi ini. Kehadiran gereja yang bersifat satu, kudus, katolik, dan apostolik sebagaimana iman para rasul yang telah kami imani sampai saat ini, kini telah menyatukan kami dan menjadi tanda kehadiranmu yang menguduskan kami semua. Kami mohon kepadamu ya Bapa, hadirlah dalam pertemuan ini agar kami semakin mengenal, memahami teristimewa gereja yang satu, serta dapat kami mengamalkan kehendak-Mu sebagai anggota gereja. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam ajaran gereja Katolik, ada 4 sifat gereja. Yang pertama, gereja bersifat satu. Kedua, gereja bersifat kudus. 3, gereja bersifat katolik. 4, gereja bersifat apostolik. Nah, pada subpokok bahasan ini akan dipelajari tentang sifat gereja yang satu. Gereja bersifat satu adalah himpunan umat Allah yang memiliki kemajemukan, baik dari segi budaya, tradisi, serta keanekaragaman bakat dan talenta yang dipanggil oleh Allah menjadi satu tubuh untuk saling bekerja sama dalam meneruskan misi Tuhan. Kesatuan gereja tampak dalam 4 hal. Yang pertama, iman kepada Kristus. Allah mewahyukan diri kepada manusia dan manusia menanggapi penjelmaan itu melalui iman. Yang kedua, pembaptisan. Dalam gereja Katolik dikenal rumusan pembaptisan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, perayaan Ekaristi. Struktur perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik dibagi 4 ritus. Yang pertama, ritus pembuka. Kedua, ritus sabda. Yang ketiga, ritus Ekaristi. Dan yang keempat, ritus penutup. Semua ritus ini sama di seluruh dunia di mana gereja Katolik hadir, baik di kota metropolitan maupun di daerah pelosok. Ritus ini harus sama, namun yang membedakannya adalah bahasa, budaya setiap negara. Yang keempat, pimpinan gereja Katolik. Secara historis, gereja didirikan oleh Yesus dan diserahi tugas penggembalaan kepada Santo Petrus, sekaligus sebagai penerima kunci kerajaan surga. Kepemimpinan Petrus tidak akan pernah terputus dan akan tetap ada penggantinya, yaitu para paus, yang disebut juga dengan suksesi apostolik. Kristus memang mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul, supaya kolegialitas para rasul tetap satu dan tidak terbagi. Di dalam Petrus, Kristus menetapkan asas dan dasar kesatuan iman serta persekutuan yang tetap kelihatan. Ajaran gereja tentang kesatuan gereja terdapat pada Gaudium et Spes, artikel pertama.
bahwa umat Katolik merupakan satu persekutuan dalam Roh Kudus. Persatuan umat turut mengusahakan persaudaraan, perdamaian, dan cinta kasih. 2. Semangat dan roh Kristus menjadi pendorong seluruh umat kepada persatuan, kesatuan, dan solidaritas bangsa untuk membina toleransi dan kerukunan demi kepentingan umum. Katekismus Gereja Katolik merumuskan ada 3 hal gereja bersifat satu. Pertama, gereja satu menurut asalnya. 2. Gereja satu menurut pendirinya, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, gereja dijiwai oleh Roh Kudus. Ciri-ciri gereja yang satu. Pertama, menuntut suatu komunio dengan gereja Roma dan tidak terpisah daripadanya, yang dipersatukan dengan uskupnya, yang dipersatukan juga dengan Bapa Suci, yaitu Paus pengganti Santo Petrus. Kedua, dituntut saling mengampuni. Kita menyadari dalam sejarah gereja sering terjadi perpecahan-perpecahan atau keretakan. Ini terjadi dalam gereja tentu saja yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Usaha-usaha untuk memupuk kesatuan gereja, baik inter maupun ekstern gereja. Yang pertama, intern gereja. Kita dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Kita juga taat dan setia kepada persekutuan umat dan hierarki. Sedangkan dalam ekstern gereja, kegiatan sosial, kegiatan peribadatan antar gereja.